Selamat pagi semuanya. Sekarang kita lanjutkan dengan sistem koordinat bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0 dan titik tertentu atau A, B. Mari kita lihat penjelasannya. Kita lihat di sini. Di sini ada sistem koordinat atau ada koordinat kartesius. Kemudian di sini ada titik hijau ini titik pasar. Kemudian di sini titik hitam ini adalah tenda 1. Titik merah ini tanah lapang. Titik hijau ini, hijau yang terang ini adalah titik kolam. Kemudian yang berwarna ungu ini, titik berwarna ungu adalah pos 3. Lalu di sini ada titik biru. Nah, yang dimaksud sebagai titik asal itu adalah titik potong antara sumbu X dengan sumbu Y. Kalian perhatikan baik-baik, titik potongnya berada di tengah-tengah. Nah, inilah yang disebut sebagai titik asal. Sehingga kita mulainya dari sini menghitungnya 0. Maka kalau dia ke arah kanan, dia akan positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kalau ke arah kiri, ya, dia akan berbentuk bilangan negatif. Jadi dimulai dari -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Nah, lalu untuk sumbu Y, itu dia kalau bergerak ke atas, maka dia adalah bilangan positif, maka dimulai dari, karena ini titiknya adalah 0, maka dilanjutkan dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kalau arahnya ke bawah, maka bilangannya negatif. Ya, maka di sini dimulai dari -1, -2, -3, dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, yang ditanyakan adalah bagaimana kedudukan dari pos 3 terhadap titik asal, berarti terhadap titik ini, 0,0 ini. Ya, kita lihat. Kita lihat yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan dari pos 3 terhadap titik asal konsentrasi. Pos 3 terhadap titik asal. Titik asalnya adalah 0,0. Nah, pos 3 ini titik koordinatnya berapa? Kita lihat ya, karena dia terhadap titik asal, maka pos 3 itu berada pada, kita hitung dulu, ke arah horizontal ya, searah dengan sumbu X. Nah, kita lihat ini titik pusatnya, atau titik awalnya, titik asalnya. Karena terhadap titik asal, maka kita mulai dari dia, dari titik asalnya. Ternyata pos 3 itu berada di sebelah mananya titik 0 ini. Sebelah kanan. Oke, ke sebelah kanan kita maka bergerak berapa? Bergerak, kita hitung berapa kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti bergerak ke kanan sebanyak 5 langkah atau 5 satuan. Lalu dia bergerak ke bawah. Berapa satuan? Kita lihat. 1, 2. Oh, titik pos 3 ini bergerak ke bawah sebanyak 2 satuan. Sehingga keterangannya, bagaimana kedudukan pos 3 terhadap titik asal? Kedudukannya yang pertama, 5 satuan ke kanan. Dan 2 satuan ke bawah. Maka titik koordinat pos 3 adalah 5, -2. Ya, itu terhadap titik asal 0,0. Kita lanjut. Soal yang kedua, bagaimana kedudukan kolam terhadap pasar? Oh, berarti yang menjadi titik awalnya adalah dari pasar. Ini kolamnya ada di sini, pasarnya ada di sana. Kita lihat terhadap, kita gerakan dulu ke kanan atau ke kiri. Kalau kolamnya ada di sini, pasarnya ada di sini, kita mulai dari pasarnya. Ini titik pusatnya ya, berarti bergerak kemana? Ke kiri, benar, bergerak ke kiri. Berapa langkah kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop. 7, maka dia bergerak sebanyak 7 satuan ke kiri. Lalu, dia berada di mana? Di bawah. Oke, di bawah berapa langkah? 1,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 satuan ke bawah, ya. 7 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan 6 satuan ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga titik koordinat kolam terhadap pasar adalah -7, -6. Karena dia bergerak ke kiri maka negatif, dan ya karena dia bergerak ke kiri maka X-nya negatif, dan karena dia bergerak ke bawah maka bilangannya negatif. Gitu ya. Yang ketiga, bagaimana kedudukan tanah lapang terhadap tenda 1? Nah, ini tenda satunya di sini. Ini tanah lapang. Bagaimana, Ibu ulang? Kedudukan tanah lapang terhadap tenda 1. Maka yang menjadi titik pusatnya adalah tenda 1. Oke, siap ya? Tanah lapangnya ada di mana nih? Di sebelah kanan apa sebelah kiri? Itu dulu. Kanan atau kiri dulu? Oh, di sebelah kiri. Kirinya si tenda 1. Maka dia bergerak ke kiri. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah ke kiri. Kalau sudah, dia ke arah mana? Atas atau bawah? Oh, atas. Ke atas. Berapa langkah? 1, 2. 2 langkah ke atas atau 2 satuan ke atas. Sehingga dapat ditulis 8 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Sehingga titik koordinatnya, lihat, karena dia ke kiri, maka bilangannya negatif. Negatif 8, ke atas. Ingat, kalau ke atas positif. Berarti koma 2. Maka titik koordinatnya adalah -8, 2. Oke, nah sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jika kalian ada pertanyaan, seperti biasa kalian boleh WA Ibu secara pribadi atau kalian bisa berdiskusi melalui WA Group. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Sehat untuk kita semua. Salam HMDG.